kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejarahnya Indonesia kan, Indonesia juga pernah mengalami masa-masa pemerintahan yang otoriter kan, yaitu pada zaman Orde Baru yang dipimpin oleh. Di kejadian itu banyak sekali mahasiswa yang tewas kan, diotopsi, dibawa ke rumah sakit ya. Maka dari itu seperti kayak partai lain itu didesak untuk ketuanya agar mundur gitu. Mas. Oke teman-teman, selamat malam, kembali lagi bersama kami Trio Wek. Trio Wek. Di sini kami akan membuat sebuah podcast. Malam ini kami akan membuat podcast tentang otoritarisme Orde Baru yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eros Jalwi Bisono, saya dari Prodi Mekatronika angkatan 20. Perkenalkan, nama saya Dimitri Pratama Gantara dari Prodi Mekatronika angkatan 20. Ya, nama saya Richard Owen dari Prodi Mekatronika angkatan 2020. Kalau kita membahas mengenai masalah otoritarisme dari Orde Baru itu kan, sebenarnya kita harus tahu apa sih itu otoritarisme Orde Baru. Kan otoritarisme Orde Baru itu merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan pada negara ataupun individu tertentu yang tidak memandang derajat lah. Yeah. Nah, jadi itu pada intinya itu lebih ke kekuasaan suatu negara itu ada tangan satu orang aja. Kekuasaan individu ya. Nah, bukan itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat dari sejarahnya Indonesia kan, Indonesia juga pernah mengalami masa-masa pemerintahan yang otoriter kan, yaitu pada zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua kita Soeharto. Pada masa-masa tersebut kan pertumbuhan ekonomi itu benar-benar pesat sih kan, memang ya pesat banget, tapi ada banyak penyimpangan mengenai Pancasila dalam penerapannya. Padahal kan tujuan sebenarnya dari dibentuknya Orde Baru kan untuk memperbaiki sistem pemerintahan pada Orde Lama yang pada saat itu ya juga banyak sekali penyimpangan dari Pancasila yang sebenarnya fungsinya itu sebagai dasar negara dan juga pedoman untuk hidup kita bernegara kan. Tapi kan nyatanya nggak seperti itu juga. Tapi kan Orde Baru malah lebih parah. Sampai pada puncaknya itu kan banyak sekali penyimpangan, terus pada puncaknya itu terjadi Krismon atau Krismoneter pada tahun 98 tuh yang benar-benar seluruh Indonesia itu benar-benar kacau, banyak penjara dari supermarket ya dan lain-lain. Kan di Solo juga banyak sekali lah. Iya, yang dimana itu Singosaran? Iya, itu termasuk juga. Terus kalau kita melihat di masa Orde Baru itu kan mungkin banyak sekali penyimpangan. Ya kita bahas satu persatu lah. Mungkin yang pertama mengenai pelanggaran HAM. Kan apa aja sih pelanggaran HAM di Orde Baru itu? Apa aja sih Mas Ros? Ini yang saya tahu ya Kak. Yang saya tahu itu pas tragedi Trisakti. Yang tragedi Trisakti yang dimana banyak mahasiswa dari Universitas Trisakti yang tewas saat demonstrasi untuk menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Dinamai tragedi Trisakti karena mahasiswa yang berdemonstrasi itu asalnya dari Universitas Trisakti. Tragedi itu katanya beralasan tentang keamanan terhadap orang-orang yang melakukan kritik terhadap pemerintahan. Tragedi itu dimulai ketika para mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi demonstrasi yang dimulai dari kampus Trisakti menuju ke Gedung Nusantara. Aksi demonstrasi tersebut
dihalangi oleh para aparat dan militer yang sedang melakukan pengamanan. Dan karena ya tahu sendiri Kak, kalau demonstrasi itu pasti ricuh banget ya kan. Iya. Ricuh banget. Terus sempat terjadi negosiasi juga antara mahasiswa dan para penegak keamanan, dan akhirnya para mahasiswa itu mundur karena didesak oleh para penegak keamanan. Dan kenapa bisa terjadi banyak sekali korban dalam demonstrasi tersebut? Padahal kan kita tahu sendiri ya kan ya, pas tragedi itu dilarang sama sekali nggak boleh pakai peluru yang sekarang itu, peluru yang besi yang apa itu, peluru yang standar ya. Kan pakai peluru karet kan. Harusnya kalau memang demo tuh memang aturannya pakai peluru karet. Nah, di kejadian itu banyak sekali mahasiswa yang tewas kan, diotopsi, dibawa ke rumah sakit ya. Nah itu banyak sekali ditemukan peluru yang standar yang digunakan untuk senapan api. Nah, berarti kalau kita identifikasi kasusnya di situ, berarti kan ada oknum yang memang sengaja gimana ya, memperbolehkan juga, kayak gimana ya, menghasut juga sih. Mengapa ya? Kayak menekan mahasiswanya itu agar tidak protes saat ya, Soeharto itu. Kita tahu sendiri kalau pemerintahan Soeharto itu kan ya otoriter. Ya, yang mengkritik tembak mati, kayak biji pukul, diculik. Iya. Nggak tahu sampai sekarang kemana. Terus ya seperti itu sih Kak yang saya tahu tentang pelanggaran HAM yang lebih itunya di tragedi Trisakti. Iya, sampai sekarang tuh kasus tragedi Trisakti itu kan juga belum terselesaikan kan, belum mendapatkan keadilan yang. Oke. Kalau tadi pelanggaran HAM ya, mungkin kita kan udah belajar mengenai pendidikan Pancasila dari SD sampai benar-benar sekarang universitas. Itu kalau dilihat dari sudut pandang Pancasila itu pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru itu melanggar atau menyimpang dari sila keberapa sih? Yang ini tadi ya Kak, yang Trisakti tadi. Iya. Yang Trisakti kalau menurut saya itu menyimpang dari sila kelima. Yang dimana semua orang yang hidup di dunia ini harus mempunyai keadilan untuk hidup dengan bebas, keadilan untuk berpendapat secara umum, dan keadilan dalam ya sosialnya. Begitu sih Kak. Kalau dilihat dari Pancasila, menyimpang sila kelima. Terus kan tadi kan penyimpangannya udah masuk ke pelanggaran HAM. Ya. Mungkin masih ada banyak lagi kan aspek. Mungkin paling parah itu dari segi demokrasi, di mana pada saat itu kan Presiden Soeharto memimpin selama kurang lebih 32 tahun kan. Yang manipulasi demokrasi. Padahal kan dalam amandemen dalam peraturan pemerintahan kan juga dalam UUD kan cuma 2 periode kan. Itu 10 tahun. Nah, Mas Wanto bisa jelaskan lagi apa sih yang menjadi aspek itu? Yang menjadi aspek dalam manipulasi demokrasi ya. Ya, di dalam manipulasi demokrasi itu dalam era kepemimpinan Soeharto, demokrasi hanya digunakan untuk memperkuat jabatan Soeharto sendiri. Seperti hal tersebut ditunjukkan dari pemerintah hanya mengizinkan 3 partai politik dalam pemilu. Contohnya PDIP, Golkar, dan PPP. Pada pemilu tahun 1971, Golkar yang merupakan partai bentukan Soeharto menang mutlak dalam pemilu. Itu dikarenakan
pemerintah menerbitkan Kepres nomor 82 per 1971. Di situ berisi tentang pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang bisa disebut Korpri. Oh, itu yang merupakan wadah dari pegawai negeri itu ya? Ya. Nah, di pegawai negeri itu dimasukkan ke anggota Golkar. Selain itu masih ada penyebab lain seperti halnya operasi khusus yang dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan ketua panitia apabila terlalu kritis terhadap pemerintah. Jadi pasti kan pemerintah itu ada kayak niat di belakang dari jabatannya gitu, ada maksud tersendiri. Iya. Ya, maka dari itu pemilu tahun 1971 dimenangkan oleh Golkar. Karena partai Golkar sendiri itu kan dibentuk oleh Soeharto. Maka dari itu seperti kayak partai lain itu didesak untuk ketuanya agar mundur gitu. Agar persaingannya lebih mudah. Nah, pada pemilu tahun 1973 kecurangan pemilu juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, yaitu dengan penyederhanaan partai yang dilakukan oleh pemerintah menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDIP. Kecurangan pemerintah Orde Baru dalam pemilu juga terjadi pada tahun 1982. Kecurangan tersebut disebabkan oleh melakukan perombakan struktur badan penyelenggaraan pemilu. Jadi pemilu yang sudah ada itu dirombak lagi. Jadi belum sampai diresmikan, dilantik, berarti itu dilempar lagi. Gimana? Ya mungkin seperti itu. Ini kan ada dualisme jabatan. Jadi kan kalau nggak salah dengan itu Menteri Kehakiman ya yang menjabat. Ya. Pada itu kan mungkin ada sebuah dualisme jabatan lah untuk ya lahan memperkuat jabatan Soeharto sendiri. Ya. Nah, di situ juga ada kecurangan pemerintahan Orde Baru. Dalam pemilu juga terjadi pada 1982. Kecurangan tersebut dilakukan dengan melakukan perombakan lagi di kayak ada orang yang disuruh ikut dalam partai lain untuk menjatuhkan partai lain gitu. Nah, lalu di Orde Baru kembali curang dalam pemilu 1987, pemerintah melarang pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi. Jadi partai-partai lain itu tidak boleh ikut serta dalam pemilu. Oh, itu berarti berimbas pada masyarakat tuh hanya tahunya tuh berarti partai-partai yang dibikin pemerintah gitu. Berarti nggak tahu benar-benar partai-partai lainnya nggak tahu ya. Iya. Lalu pengurusan masa kampanye hingga pelanggaran kritik terhadap kebijakan pemerintah pada pemilu tahun ini juga dimenangkan oleh Golkar di bawah naungan Soeharto itu. Berarti bisa dibilang juga kalau Golkar itu buat mempertahankan Soeharto juga ya? Iya, Bisa dikatakan seperti itu sih. Ya, karena kan partai lain itu selalu didesak untuk kalah gitu. Karena kan penguasa parlemen dari DPR sendiri kan juga Soeharto. Pihak Golkar lah. Iya. Mungkin berarti bisa disimpulkan ya itu tadi ya. Iya. Kekuasaannya itu bergantung pada pemilu, dimanipulasi untuk saat pemilihan itu. Untuk memperkuat jabatannya Soeharto. Oke. Berarti kan ada banyak banget ya. Tadi itu penyimpangannya dari yang ada banyak banget dari segi HAM, dari segi terus demokrasi. Nah, kalau kan tadi seperti pertanyaan Mas, kan kita udah belajar mengenai pendidikan Pancasila. Iya. Itu kalau
menurut Mas Wawan sendiri itu pelanggaran demokrasi yang terjadi pada masa Orde Baru itu melanggar atau penyimpangannya itu sila keberapa sih, menyimpang dari sila berapa? Itu dari sila keempat. Di sila keempat sendiri kan dikatakan ke masyarakat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah di situ kan pemerintah diwajibkan untuk adil dalam kebijaksanaan itu, harus bijak dalam memberikan keputusan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dalam pemilu juga kita juga harus bermusyawarah kan Kak, bermusyawarah. Sila keempat kalau nggak salah juga jadi pedoman, ya enggak ding, semua sila itu jadi pedoman buat pemilu nggak sih? Iya sih. Harus adil, terus musyawarah, kan pemilu itu juga bentuk musyawarah nggak sih? Kita memilih kayak voting. Ya itu semua kan untuk mempersatukan Indonesia. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Iya. Seperti itu. Mungkin untuk menutup acara podcast pada malam hari ini kan banyak banget kan. Mungkin sarannya aja lah. Kan apalagi di masa-masa ini kan ada kabar-kabar mengenai presiden yang 3 periode yang sebenarnya melanggar konstitusi kan. Iya. Hari ini mereka harus merubah konstitusi yang seharusnya nggak boleh dirubah kan, karena Pancasila juga sebagai pedoman juga. Iya. Mungkin sarannya Mas Eros untuk mungkin yang pertama untuk pemerintah nih. Untuk pemerintah menurut saya para pejabat negara juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sekedar pembelajaran atau apalah itu. Kalau kita belajar tentang Pancasila terus kedepannya kita nggak bisa ngamalin Pancasila, atau mereka yang ada di atas nggak bisa ngamalin Pancasila, ya buat apa gitu. Dalam pembentukan keputusan juga penerapan Pancasila itu juga perlu, supaya Pancasila itu tetap ada sampai anak cucu kita, nggak cuma omong doang, nggak cuma tulisan doang gitu. Tulisan yang tiap Senin kita ngomong dulu. Terus Pancasila juga harus kita amalkan sebagai rakyat Indonesia, gitu sih Kak dari saya. Mungkin kalau dari sudut pandang masyarakat lah, kan tadi udah mungkin saran dari pemerintah, sekarang mungkin lebih ke saran dari masyarakat ya. Ya mungkin kalau dari saya, sebaiknya masyarakat di Indonesia itu harus lebih kritis dalam berpikir dan berani mengkritik pemerintah apabila segala kebijakan tidak dilakukan secara benar itu, yang mengacu kepada Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman di Indonesia gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau tadi kan mungkin pemerintah harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan suatu keputusan kan. Iya. Nah tapi kan tetap diawasi oleh rakyatnya, dari wakil-wakil rakyat kan, seperti DPR itu harus mengawasi bagaimana jalannya keputusannya itu harus apakah sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Karena kan pada dasarnya juga memang Pancasila juga merupakan pedoman ya. Iya. Jadi supaya nggak terjadi kasus-kasus yang seperti dulu, dimana terjadi kasus keotoriteran dan kekuasaan. Kan namanya orang pasti kan juga punya rasa rasa ingin berpendapat. Hasratnya itu iya. tinggi banget tentang apalagi hubungannya dengan kekuasaan ya. Mungkin cukup sekian deh podcast ini. Ada yang mau ditambahin? Ya mungkin kita harus sadar diri untuk mau mengamalkan Pancasila, mau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang para pejabat negara aja nggak ngamalin Pancasila, apalagi yang rakyat kecil. Apalagi rakyat kecil. Mungkin
berani mengkritik Iya. pemerintah. Kalau mereka mau benar-benar nggak mengamalkan nilai Pancasila. Nanti kalau kita mengkritik kita di ting bilang Ya nggak usah tahu hukum, walaupun kan ada dasarnya, nah, tetap ada hukum. Kadang tuh ada apa? Gimana ya? Hukum yang saling bersambungan gitu. Ya maksudnya kadang itu ada yang ada hubungannya dengan nama baik gitu. Kadang kita masuk hukum karena mengkritik kan ya juga lucu juga. Iya, padahal juga masih ada hal gitu. Itu hak kita untuk mengkritik. Ya mungkin sekian podcast dari kelompok Wek-Wek ini. ya sekian, terima kasih sudah mau menonton dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua yang menonton podcast ini tentang ya setidaknya tentang otoritarisme yang terjadi pada Orde Baru, pada kepemimpinan Soeharto. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.